Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh tidak pernah berhenti, rahmat Bapa Yahweh tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Begitu besar kasih setiap Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada. Renungan pagi KPI Mayim Kaim pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022 atau pada tanggal 26 IR 5782, dan hari ini kita memasuki pada Omer yang ke-41. Renungan firman diambil dari kitab Bilangan 4 ayat 21 yang berkata demikian, saudaraku. Dan Yahweh berfirman kepada Musa dengan mengatakan, ambillah sejumlah keturunan Gerson, yaitu menurut kaum-kaum mereka, menurut keluarga-keluarga mereka. Saudaraku, firman yang baru saja kita baca tentang perekop kewajiban keturunan Gerson. Keturunan Gerson adalah juga keturunan dari suku Lewi, saudaraku. Dan di sini Bapak Yahweh yang langsung memerintahkan pembagian tugas ini, saudaraku, yang disampaikan kepada Musa melalui perantara Musa, dan kemudian Musa menyampaikan kepada keturunan Gerson yang memang keturunan dari suku Lewi. Dan untuk proses tugas yang dikerjakan adalah mereka harus mengangkat tenda-tenda tabernakel dan kemah pertemuan, tudungnya dan tudung kulit lumba-lumba yang ada padanya di sebelah atasnya, dan tirai pintu kemah pertemuan, dan layar-layar pelataran dan tirai pintu gerbang pelataran yang ada di sekeliling tabernakel dan misbah, dan tali-talinya dan semua perkakas untuk pelayanan mereka, dan semua yang dibuat untuk mereka, dan mereka harus mengerjakannya. Itulah tugas-tugas dari keturunan Gerson, keturunan suku Lewi dari Gerson ini, saudaraku. Saudaraku, Bapak Yahweh membagi tugas ini, saudaraku, dan langsung Bapak Yahweh yang memerintahkan pembagian tugas terhadap pelayanan di tabernakel. Pada saat tabernakel dibongkar, saudaraku, siapa yang membagian, yang membawa perkakasnya, siapa yang membawa bagian-bagian tudung-tudungnya, semuanya Bapak Yahweh yang menetapkan, saudaraku. Saudaraku, betapa pada waktu itu Bapak Yahweh langsung, saudaraku, memerintahkan hal ini, saudaraku, karena Bapak Yahweh tahu bahwa tempat kudusnya, tabernakel ini adalah tempat kudus di mana Bapak Yahweh berkenan di tabernakel ini hadir, saudaraku, dalam lewat tiang awan dan tiang api yang dapat dilihat secara kasat mata oleh bangsa Israel pada waktu itu. Saudaraku, renungan ini relevansinya dengan kehidupan kita sekarang. Memang kita tidak bisa, atau sekarang memang tidak dapat melihat secara langsung dalam bentuk tiang awan dan tiang api, karena memang masa itu sudah dinyatakan di dalam masa Mose ini, saudaraku. Dan di dalam kehidupan kita sekarang, juga dalam pembagian tugas pelayanan-pelayanan, semuanya terbagi habis, saudaraku. Karena sesungguhnya itulah pembagian tugas. Semuanya dapat terbagi habis, mulai dari yang tertinggi sampai pelayan yang lainnya, saudaraku. Dan semuanya saling bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawab itu, sehingga pelayanan itu dapat berjalan dengan baik, sehingga tidak ada yang mengandalkan seorang diri terhadap yang lain, saudaraku, namun semuanya saling bekerja, membangun, dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada Bapa Yahweh. Dan itu juga yang kita kerjakan saat ini dalam memberikan pelayanan-pelayanan masing-masing, saudaraku, termasuk juga sebagai jemaat-jemaat yang dapat hadir dengan tertib. Semuanya kita menjadi bagian itu, saudaraku, dan juga yang mengambil pelayanan di dalam pelayanan di Kehilat, saudaraku, semuanya memiliki tanggung jawab. Dan tentunya sesungguhnya yang sudah dikerjakan selama ini, kita semua adalah rancangan Bapa Yahweh di dalam membangun suatu persekutuan bersama-sama untuk memuji, memuliakan Bapa Yahweh. Dan inilah panggilan-panggilan kita, dan Bapa yang menetapkan dengan kuasa daripada Bapa Yahweh lewat Ruach HaKodesnya kepada kita semua untuk mengambil pelayanan yang terbaik, saudaraku. Sama hal ini, dan ini memiliki relevansi benang merah yang sangat berhubungan, saudaraku. Sehingga mari, saudaraku, lewat semua yang sudah diberikan tugas-tugas kita masing-masing,
dan kita mengambil pelayanan yang terbaik tentunya. Kita memang masih manusia biasa, saudaraku, bukan manusia yang sempurna, tidak luput dari kesalahan dan hilap kita. Namun kita tetap berjuang untuk memperbaiki itu, saudaraku, untuk merubah itu, untuk kita kembali kepada jalannya Bapa Yahweh, saudaraku, termasuk dalam ibadah-ibadah kita, pelayan-pelayan kita. Dan bagi yang sudah mulai kendor dalam ibadah, lewat renungan pagi ini kami mengajak oleh terus membangkitkan kembali. Mari kita sama-sama membangun, membangkitkan, sehingga semangat untuk beribadah khususnya di hari Sabat yang Bapak Yesus sudah tetapkan. Kita mau melangkahkan kaki dan kita mau merendahkan hati kita untuk kita masuk dalam penyembahan di dalam ibadah Sabat, juga mau mendengarkan pesan Bapak Yahweh yang Bapak Yahweh izinkan lewat firman. Demikian juga kita mengambil bagian dalam persekutuan perjamuan kudus, menyatu lewat tubuh dan darah Adonai Yeshua HaMashiach. Biarlah firman ini, saudaraku, meneguhkan kita, pembagian tugas yang relevansi juga dengan kondisi saat ini. Amin. Sukses besar buat kita semua, maju terus dalam iman, dan kita tetap sama-sama berjuang, saudaraku, untuk masuk dalam penurutan kehendak Bapa Yahweh. Sukses besar buat kita semua. Dari tempat ini saya berdoa, Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapa Yahweh menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia dan damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, lakukan sepanjang hari, semuanya menjadi berhasil. Dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak dipermalukan, saudaraku, dan ada keselamatan di dalam Adonai Yeshua HaMashiach. Amin, haleluya, shalom, saudaraku.